Halo semua, kita jumpa lagi di channel Torik Aziz. Pada video kali ini kita akan membuat untuk logout ya. Jadi ketika kita menggunakan template SB admin, kalau kita cek, nah di sini fitur logoutnya belum kita pindahin dari layout yang lama ke layout template yang baru. Nah ini coba ya. Nah, di sini logoutnya ini kalau kita lihat dia masih ke ini ya. Kalau kita lihat di URL-nya masih ke nih pagar ini ya. Jadi ini nggak akan bekerja logoutnya ini. Tuh, dia ngarah ke login HTML. Nah, ini perlu kita betulin. Nah, caranya kita ke bagian template kita, layout yang ini SB admin ini. Nah, di sini kalau kita cek untuk logout, nah logoutnya ini dia memanggil pop up, jadi logout modal. Kemudian kita cek di modalnya. Nah, di sini ketika milih logout dia ngarah ke login.html. Nah, ini perlu kita ganti pakai yang di sini, kita copy saja dari ini app.blade. Nah, ini ada logout. Nah, di sini kita copy saja nih href-nya nih. Href jadi ngarah ke logout. Nah, logout gini. Kemudian ada ini on click. Nah, ini copy saja on click. Jadi ketika diklik, nah seperti ini ya. Jadi logout ini jika dicek itu dia rootnya itu tipe post ya. Jadi bukan get. Makanya di sini dia gunain ini form. Ini copy saja formnya. Form, kemudian paste sini. Oke, kemudian kita coba ya. Ini refresh. Kemudian logout. Kemudian cancel dan nggak ngapa-ngapain. Kemudian logout. Nah, dia logout. Nah, kemudian yang kedua kita perlu betulin untuk tampilan login ya. Nah, loginnya di sini adalah masih yang bawaan Laravel pertama kali. Sedangkan di template ini, template SB adminnya sudah ada untuk login. Nah, loginnya seperti ini. Nah, kalau di video pertama kali kalau kita cek untuk tampilan loginnya itu adalah seperti seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita samain. Jadi ini di login HTML-nya saya copy. Jadi saya ke SB admin, kemudian login. Nah, ini copy saja. Kemudian kita ke tampilan loginnya itu di out. Kemudian di sini login. Nah, ini paste. Kemudian yang lama ini saya cut dulu. Saya taruh notepad sini. Nah, kita perlu untuk ini yang pertama ya, pasti ini ya, CSS-nya. Ini copy saja dari SB admin di sini. Nah, ini untuk CSS-nya. SB admin 2. Nah, CSS-nya. Kemudian untuk JS-nya juga. Nah, JS nah, ini JS-nya. Kemudian kita refresh. Nah, ini udah seperti ini.
Nah kemudian kita sesuaiin yang pertama yang gambar anjingnya ini di remove. Oke. Nah seperti ini ya. Kemudian nah ini udah, bentar, ini seperti ini. Nah ini kita kecilin ininya, jadi ini saya set setengah aja, misal 5, ini 6, mana ini 4. Kemudian kita cek, ini setengah, hanya ini ikutan setengah, jadi ini kita fullin menjadi 12. Nah seperti ini. Sekarang kita remove yang ini, login with Google, Facebook. Di sini juga nggak ada remember me, jadi saya removein yang nggak dipakai. Nah ini remember me nggak perlu. Kemudian login with Google, Facebook juga nggak perlu. Kemudian forgot password juga nggak perlu. Di sini ya cuman sampai login ya, jadi ini delete sekalian. Oke, refresh. Nah seperti ini, yang udah sama ya. Sekarang ini belum berfungsi ya, karena ini masih bawaan HTML, jadi kita sesuaikan. Nah ini kita ambil saja dari yang tadi, notepad tadi. Nah ini formnya. Pertama form class user, di sini dia pakai method post action login. Ini seperti ini. CSRF-nya jangan lupa. Kemudian untuk email, nah yang kita copy ini nih, ada kelas tambahan untuk error. Nah seperti ini. Kemudian name sama value. Name, value, email. Kemudian ketika ada error, kita tampilkan errornya di bawahnya. Selanjutnya password, sama ya password ya, jadi ada tambahan kelasnya di kelasnya ini, password. Kemudian name dan ya name aja ya. Kemudian untuk errornya nah selanjutnya untuk button ya, jadi buttonnya ini masih ahref. Nah di sini kita copy saja nih button nih, tinggal kelasnya kita samain. Oke, sekarang delete yang ini, ahref ini. Sekarang kita refresh, nggak ada perubahan. Sekarang kita coba login. Nah oke, kemudian masukin password. Nah jadi validasinya udah muncul ya, kita masukin
masukin password yang betul misalnya. Nah, udah berhasil. Nah, kemudian juga ada ini ya, ada bug ketika gini. Misalnya kita logout. Nah, kemudian kita akses postnya misalnya. Nah, post. Nah, ini error karena di sini ada manggil user name yang login, name dari user yang login, sedangkan kita di posisi yang belum login, makanya error. Jadi usernya ini 0, cuman kita paksa nampilin name, jadi ya error ini, trying to get property name of non-object, jadi nggak ada objeknya gitu, tapi minta property name, makanya error. Untuk itu kita perlu tambahkan middleware. Jadi middleware itu semacam penengah antara controller, jadi kita akses controller. Nah, itu kita beri penengah, jadi ketika ada request masuk, kita pasang dulu middleware-nya. Wah, jadi kayak semacam filter lah ya, filter dari request yang masuk sebelum akses ke controller. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa googling apa itu middleware ya. Nah, jadi kita pasang middleware. Berhubung kita waktu install Laravel pertama kali kan kita install out ya. Nah, out itu adalah salah satu middleware itu. Jadi untuk akses ke post ini kita perlu paksa user untuk login dulu. Jadi kita pasang, caranya bisa dari ini root. Jadi ke root kemudian web.php. Nah, di sini ini yang post kategori ini kita kasih ini dulu. Jadi kita buat root group. Nah, kemudian middleware. Ini middleware. Kemudian out. Kemudian function. Nah, seperti ini. Nah, ini saya cut. Kemudian paste di bawah. Nah, sini. Jadi root yang di dalamnya ini perlu melewati middleware out, artinya harus login dulu. Nah, ini saya save, kemudian coba ini refresh ya. Nah, dia langsung diarahin ke login. Kalau belum login lah ya. Oke. Nah, ini bisa juga kita tambahin gini nih. Jadi untuk halaman admin root-rootnya itu kita kasih prefix. Nah, itu bisa, jadi tambahin saja gini prefix, misalkan admin. Jadi rootnya dapat tambahan admin di prefixnya. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya kita login. Nah, ini post ini kan enggak ini nih. Nah, di sini admin post. Nah, seperti ini. Misal kita logout lagi ya. Logout, kemudian login lagi. Nah, home ketika kita ke kategori. Nah, dia otomatis admin kategoris. Kemudian ketika kita add kategori juga admin kategori create, seperti itu ya. Oh ya, kemudian yang untuk dashboard, oh ya ini belum ya, nanti kita betulin juga. Nah, ketika kita ke home ya, nah home berarti masih di luar ya. Jadi ketika coba logout, kita akses ke home.
Nah, dia juga diarahin ke login. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini home ini kan dia ini ya, dari home controller ya. Home controller. Nah, di sini ini home controller mana index. Nah, di sini dia nggak kita masukkan ke dalam root group middleware. Kenapa dia minta login? Karena untuk di controllernya dia udah pasang ini nih, construct middleware out. Jadi selain bisa lewat sini nih, bisa juga lewat controller sini. Misalkan ini kita delete. Nah, di sini kalau kita akses home, nah dia error karena dia sama kayak tadi, dia maksa ini akses name dari user yang belum login, jadi nggak ada usernya, otomatis error. Nah, jadi bisa lewat sini, bisa juga lewat dari root sini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih.